Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami tentang anti-aging. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri Hazim Fikri dan Monica, lalu ada Tiwi. Untuk outline-nya, yang pertama itu ada kosmetika, lalu ada penuaan atau aging, lalu ada anti-aging, jerawat, serta ada anti-acne. Yang pertama itu ada kosmetika. Kosmetika ini adalah suatu sediaan yang digunakan pada bagian luar, bisa pada epidermis, kulit, rambut, kuku, dan lainnya, dengan tujuan untuk seperti membersihkan atau mewangikan, atau juga dengan tujuan untuk melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi yang baik. Lalu untuk aging atau penuaan ini merupakan suatu proses penurunan pada fungsi biologis pada usia tertentu, yaitu ditandai dengan penurunan energi seluler sehingga menurunkan kemampuan sel untuk memperbaiki diri atau meregenerasi diri. Menurut Jin, ini proses penuaan dasarnya terjadi melalui penuaan yang terprogram dan penuaan karena kerusakan. Penuaan yang terprogram itu karena usia, lalu untuk penuaan yang karena kerusakan itu bisa kerusakan akibat photoaging, ya terutama pada UVA dan juga radikal bebas. Untuk penuaan sendiri itu terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase subklinik, fase transisi, dan fase klinik. Lalu untuk anti-aging itu merupakan sediaan kosmetik topikal untuk menghilangkan atau untuk mengurangi atau memperlambat gejala penuaan yang biasanya itu disebabkan dari sinar UV matahari, terutamanya itu UVA dan juga oleh radikal bebas, sehingga dapat mengurangi atau memperlambat timbulnya gejala photoaging. Fungsi anti-aging itu untuk menyuplai antioksidan bagi jaringan kulit, sehingga jaringan kulit itu terjadi regenerasi sel, lalu menjaga kelembaban, elastisitas kulit, serta merangsang produksi kolagen. Manfaatnya yaitu seperti mencegah kerusakan degeneratif, seperti kulat kusam, keriput,
Lalu sehingga kulit itu tampak lebih cerah, sehat, elastis, dan awet muda. Antioksidan ini terdapat pada kosmetika anti-aging yang dapat menghentikan, menghambat, maupun memperbaiki serangan radikal bebas yang mempercepat penuaan. Dulu untuk mekanismenya, antioksidan ini menangkap radikal bebas atau berikatan dengan radikal bebas, sehingga dia membentuk senyawa baru, yaitu radikal bebasan baru yang lebih stabil. Jadi radikal bebas itu kan sifatnya sebagai oksidator, sehingga ketika radikal bebas masuk ke dalam tubuh, dia akan mengambil suatu struktur dari sel, sehingga menyebabkan sel tersebut rusak atau tidak berfungsi secara baik. Atau biasanya disebutnya sebagai stres oksidatif. Nah, antioksidan ini mengorbankan dirinya untuk berikatan dengan radikal bebas, sehingga dapat melindungi sel tersebut, sehingga protein dan asam amino penyusun kolagen ini masih dapat berfungsi, sehingga diharapkan dapat mengurangi kerutan, garis halus, dan kerusakan akibat sinar matahari. Lalu untuk jerawat, mungkin teman-teman udah familiar atau sudah tahu. Jadi jerawat ini biasanya terjadi pada usia remaja. Contohnya itu ada komedo, papula, dan pustula. Penyakit ini biasanya terjadi pada folikel polisebase pada bagian wajah, ya, di mana kelenjar sebase ini sangat aktif. Jadi ketika folikel ini tersumbat, maka akan terjadi sebum itu tidak dapat keluar atau menumpuk dalam folikel, sehingga terjadi inflamasi atau pembekakan, dan terjadilah komedo ataupun jerawat. Lalu untuk faktor resikonya, yang pertama ini sebum atau produksi sebum. Jadi kan tiap orang itu punya produksi sebum yang berbeda-beda. Sehingga terdapat 4 jenis kulit, ya, kulit kering, normal, berminyak, maupun kulit kombinasi. Lalu yang kedua itu ada genetik. Genetik atau faktor keturunan ini juga dapat mempengaruhi produksi sebum maupun produksi hormon, sehingga menyebabkan produksi sebum yang berbeda-beda pada setiap manusia. Lalu yang ketiga itu ada usia. Untuk faktor usia ini cenderungnya lebih terjadi ketika fase remaja atau fase peralihan dari masa anak-anak ke dewasa. Kenapa fase remaja itu sangat beresiko untuk peningkatan produksi sebum? Itu karena pada saat remaja, hormon-hormon seksual itu sangat aktif, contohnya seperti progesteron dan estrogen. Lalu untuk yang keempat itu ada kebersihan. Kebersihan ini sangat mempengaruhi karena kalau kita misalnya jarang cuci muka, itu kan kemungkinan folikel tersumbat itu lebih besar. Lalu yang kelima itu ada psikis atau biasanya stres, ya, mungkin ada masalah. Ini berkaitannya dengan hormon tadi, hormon endokrin. Jadi ketika stres itu kan ada beberapa pelepasan hormon, sehingga menyebabkan produksi sebum atau produksi hormon lain meningkat. Lalu yang keenam itu ada hormon endokrin. Ini contohnya ada hormon androgen, hormon progesteron, dan hormon estrogen. Lalu yang ketujuh itu ada diet. Diet di sini yang dimaksudkan itu adalah makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Contoh misal seseorang yang lebih sering mengkonsumsi diet banyak lemak itu atau banyak minyak, itu biasanya cenderung untuk terjadi jerawat. Lalu yang berikutnya ada iklim.
bakteri. Bakteri yang seperti kita tahu, bakteri penyebab jerawat itu ada P. agnes, lalu ada kosmetik. Jadi beberapa kosmetik itu mungkin tidak cocok sehingga dapat menyebabkan jerawat. Lalu untuk anti acne sendiri, itu merupakan zat yang digunakan untuk terapi jerawat, baik pustula maupun papula. Yang pertama itu ada asam salisilat. Ini merupakan terapi jerawat yang paling tua, di mana manfaatnya itu telah dikenal selama beberapa generasi. Lalu penggunaan asam salisilat ini efektif pada jerawat tingkat ringan sampai sedang, yaitu seperti jerawat non-inflamasi atau komedo dan juga papula dan pustula. Lalu untuk anti acne berikutnya itu ada benzoil peroksida. Ini umumnya ditemukan pada OTC, pada wash, krim, dan lotion jerawat. Benzoil peroksida ini digunakan sudah dari tahun 1917 untuk pemutih tepung. Tapi benzoil peroksida ini juga memiliki sifat antimikroba terhadap P. agnes dan Staphylococcus aureus. Antimikrobanya ini lebih besar terhadap P. agnes daripada antibiotik topikal lain. Namun ini benzoil peroksida tidak menginduksi resistensi bakteri. Lalu untuk anti acne ketiga itu ada retinoid topikal. Ini merupakan lini pertama untuk jerawat ringan sampai sedang. Ya, yang seperti komedo ataupun jerawat akibat inflamasi. Retinoid topikal ini bekerja sebagai agen komedolitik dengan menargetkan mikrokomedo yang merupakan prekursor pembentukan semua lesi atau luka jerawat. Sekian, terima kasih yang saya dapat paparkan mengenai diskusi kami. Oke. Kita live dulu ya sebentar, waktunya tinggal 1 menit lagi soalnya. Nanti join lagi.